dan Komandan Kapus Kodal Makassar dibekuk polisi militer ketika pesta narkoba. Mereka tertangkap basah melakukan perbuatan bejat di ruang karaoke sebuah hotel. Dua perwira TNI tertangkap basah pesta obat-obatan terlarang. Bersama 5 warga sipil, kedua pejabat TNI itu menggunakan narkoba di salah satu ruang karaoke di sebuah hotel di Makassar. Wakil Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Wakapendam Letkol VP Amuranto menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hal itu. Menurut VP, kedua perwira yang dicokok adalah Komandan Komando Distrik Militer atau Dandim Makassar, Kolonel Infanteri Jeffrey Octavian, serta Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Laut Kapus Kodal Letkol Budi Iman Santoso. Semalam itu pihak Kodam mendapat informasi dari masyarakat, ya kalau ada diduga anggota teknik TNI yang sedang pesta narkoba di Hotel de Maneo, ya. Kemudian pada pukul 00.30, ya, dilakukanlah penggerebekan, ya, penggerebekan dengan hasil tertangkap 7 orang, ya, 7 orang tertangkap. Dari 7 orang tersebut, 5 orang adalah masyarakat umum, masyarakat sipil, kemudian 2 anggota TNI. Pasti ada sanksi hukum. Kalau instruksi Panglima TNI, apabila ada anggota yang terlibat narkoba, itu pasti sampai hukuman yang terberat adalah dipecat. VP menambahkan, ketika dirazia, keduanya langsung diperiksa urin dan hasilnya positif. Jeffrey dan Budi kini masih diperiksa di Detasemen Polisi Militer atau Denpom. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Dan di Makassar, Kolonel Infanteri Jeffrey Octavian Roti ditangkap saat tengah berpesta sabu bersama rekannya, perwira menengah dan 5 warga sipil di sebuah hotel. Informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama rekan kami Anggi Hasibuan langsung dari Makassar. Anggi, bisa Anda ceritakan seperti apa kronologis penangkapan dari TNI ini sendiri? Ya, dari kronologisnya, Zakia, bahwa Rabu dini hari tadi ini dilaksanakan operasi penggerebekan. Memang cukup mengagetkan ketika ada 2 pejabat di Kodam 7 Wirabuana yang akhirnya tertangkap dan juga bersama dengan 5 sipil lainnya. Ada informasi bahwa sudah ada hasil positif bahwa mereka menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, juga bersama 5 warga sipil lainnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang dibawa atau dilakukan pemeriksaan dengan pihak keamanan terkait, misalnya untuk kedua oknum pejabat di jajaran Kodam 7 ini menjalani pemeriksaan di markas Polisi Militer Kodam 7 Wirabuana di Jalan Mongisidi di Makassar. Sementara kelima warga sipil lainnya diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan serupa, lantaran mereka juga diduga positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Cukup mengagetkan juga, Zakia, bahwa seperti yang Anda saksikan ini, secara berkala dilakukan tes kepada urin personil juga dan semua pejabat yang ada di Kodam 7 Wirabuana untuk apakah mengandung narkoba atau tidak. Apalagi pada catatan kami pada Rabu 22 Maret yang lalu, Jeffrey sendiri yang tadi pagi ini ditangkap bahwa memimpin acara pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba di Kodim Makassar yang ia pimpin sendiri. Malahan pada hari ini adalah bahwa ia sendirilah yang juga akhirnya ditangkap. Sebelumnya, Jeffrey juga melakukan tes urin kepada prajurit dan juga PNS di lingkungan Kodim. Bahkan sempat ada pesan dari Jeffrey kepada anak buahnya dan stafnya agar menjauhi narkoba. Jika saya kutip pernyataannya adalah, jangan ada prajurit TNI terlibat narkoba, khususnya anggota Kodim 1408 BS atau masuk ke jaringan pengguna barang haram ini. Dan dia juga sempat meminta kepada prajurit TNI agar tidak sampai terjerumus, kemudian sempat mengatakan yang terbukti jika terlibat narkoba tidak ada ampun, tidak ada kata maaf, dan akan dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI.
Alhasil bahwa kondisi ini justru berbalik sendiri kepada Dandim Tabes Makassar Kolonel Infantri Jeffrey Octavian Roti yang akhirnya hari ini ikut diciduk bersama dengan Letkol Infantri berinisial BS yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengendalian Operasi Kodam 7 Wirabuana atau juga disingkat dengan Kapus Kodam. Sementara belum ada informasi lanjutan dari Kodam sendiri berkenaan dengan hari ini. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan atau juga informasi selanjutnya bagaimana, apakah nanti sudah akan ada langsung pemecatan. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Anggi Hasibuan atas informasinya. Ketua SMA yang berkonvoi merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Kenapa deh? Kenapa deh? Turunkan jabatan aku kata. Ya kenapa? Kenapa deh? Siap kenapa? Ini jelaskan Bu. Ini kamu jalan itu kan deh? Kamu bukan dengan cara kayak gini Bu ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa? Begini Bu. Kamu punya dia yang kenapa nggak ada yang pendek kali punya kamu merah semua ya. Ini masalah di mana? Dengar. Enggak dulu loh. Saya juga bukan yang saya Kalian satu mobil ya? Tadi. Siapa dek? Anak Pak Arman Depari? Ya anak-anak. Itu orang anak Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa anak mas itu. Ini ya. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Langsung ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Kan rumahnya. Oh gitu. Jadi tesurin juga nih Bu. Tesurin aja Bu. Tesurin deh. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya? Tapi kita bubarkan lalu buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Bukan baik ada sudah ya. Dan untuk mengetahui pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Iya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya dikirim teman tadi sore jelang maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak ada yang di Medan. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan mungkin yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan
Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa-bawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolres di Medan. Nah, kami akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak benar. Baik. Bapak, kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa keluarga dari anggota kepolisian, dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan baik. Saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah, ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua, tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, begitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C di SMA 95 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Stuart menyatakan tidak malu mengikuti ujian paket C karena ia peduli dengan pendidikan. Artis sinetron Stuart Collin mengikuti ujian nasional paket C atau setara dengan sekolah menengah atas. Stuart mengaku dulu sekolahnya terganggu jadwal syuting sinetron yang padat, sehingga tidak pernah mengikuti ujian nasional kelas 3 SMA dan mendapat ijazah SMA. Meski begitu, Stuart mengaku tidak ada kata terlambat. Ia bertekad mendapatkan ijazah paket C agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Buat gue nggak begitu, gue nggak malu sama ijazah paket C, karena ijazah paket C juga sangat dianggap sama universitas dan orang segala macam. Yang bikin malu ketika lu tidak punya ijazah SMA atau lu tidak punya pendidikan ke depannya gitu. Jadi buat gue nggak ada yang malu untuk ijazah paket C, karena ya buat gue sama aja gitu. Ke depannya juga juga ijazah kan dipakai buat masuk SMA gitu, masuk SMA buat kuliah gitu. Nah kuliah juga ya akan normal-normal aja. Belum tentu orang pakai C bisa, belum tentu orang-orang yang biasa di SMA ujian itu bisa sukses gitu. Siapa tahu pakai C juga nggak bisa menutup kemungkinan bisa lebih sukses daripada orang yang biasa gitu. Jadi jangan underestimate pakai C gitu. Setelah lulus nanti, Stuart mengaku ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi pilot atau mengambil jurusan komunikasi atau hubungan internasional di perguruan tinggi. Dari Jakarta, Om Suhirman, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 bangunan sekolah dasar di Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk setelah hujan disertai angin lebat melanda wilayah itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Rangka atap yang terbuat dari baja ringan di Sekolah Dasar Negeri 2 Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini tak berbentuk lagi. Hujan disertai puting beliung yang melanda wilayah ini mengakibatkan bagian atap dan 3 bangunan ambruk. Beruntung ketika peristiwa terjadi, siswa sedang berolahraga di luar kelas, sehingga tidak ada satupun murid yang terluka. Namun peristiwa ini mengakibatkan sejumlah peralatan sekolah rusak karena tertimpa tembok. Ketika setelah keluar kelas gimana? Ya, kira jam 7.55 atau jam 8.05 ya terjadi ambruknya itu. Langsung ambruk serentak gitu. Serentak dari sebelah utara dulu
Selanjutnya ke selatan. Kegiatan belajar dan mengajar di SD ini menjadi terganggu. Siswa terpaksa bergantian menggunakan kelas yang masih utuh. Pemerintah daerah setempat belum memberi informasi kapan bangunan sekolah diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Di Filipina. Kemarin malam, Karel menelpon keluarganya di Surabaya untuk memberitahukan dirinya dan beberapa orang lainnya telah dibebaskan. Kini, ia dan 2 WNI lainnya berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawau, Malaysia, dan akan dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan urusan administrasi. Waktu pertama kali saya dengar anak saya bilang kakaknya disandra, saya sempat pingsan. Karena saya di rumah posisi sendiri. Terus anak saya ini datang. Dia semua bilang, "Ma, aku selamat, Mama enggak boleh kaget, gitu aja, enggak boleh susah." Bilang gitu saja saya. Oh iya. Kapal tugboat MV Masif berbendera Malaysia Jumat lalu disergap kelompok Abu Sayyaf di perairan Ligitan. Beberapa sandera dibebaskan, yakni warga Myanmar, dan 3 lainnya adalah warga negara Indonesia, yaitu Kapten Kapal Harwandi, serta 2 anak buah kapal, yakni Petrus Karel Edward Kaya dan Ismail Ibrahim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan